filosof yang tidak nikah itu di catatan saya ada Immanuel Kant, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Baruch Spinoza, Søren Kierkegaard, Simone Weil. Itu yang tidak nikah ya. Saya sebut namanya biar kalian yang tidak dapat pasangan punya contoh alasan. Kamu kok tidak nikah-nikah? Allah, Immanuel Kant juga tidak nikah. Itu nanti alasannya gitu ya. Contohnya orang pinter. Kalau Immanuel Kant sebenarnya karena dia terlalu asik dengan ilmu, dengan filsafat. Begitu siap mau nikah sudah telat usianya. Dia sudah merasa, ternyata aku kelewat. Nietzsche juga mau nikah, tapi dia pernah ngelamar ditolak. Akhirnya kesehatannya ya drop, terus dia banyak menyendiri. Arthur Schopenhauer begitu, dia juga pernah ngelamar ditolak. Meskipun kemudian dia merasa lebih enak sendiri. Kata dia, menikah berarti mengurangi setengah hakmu dan menggandakan kewajibanmu. Pikiran dewe. Oke, kalau Baruch Spinoza dia bilang, saya akan mengabdikan hidupku pada filsafat. Saya tidak mau terikat yang dapat menghalangi pencarian intelektual dan spiritual. Kierkegaard lebih tragis. Dia sudah punya tunangan, Regina Olsen, bolak-balik sudah mau nikah sebenarnya, cuma dia ini overthinking kalau bahasa anak hari ini. Saya ini filosof, pikiranku sering ruwet bulet, kasihan nanti pasangan saya. Itu Kierkegaard. Jadi tiba-tiba pernikahannya dibatalkan, tiba-tiba itu karena dia, ya kalau bahasa kita hari ini kayak orang overthinking. Kalau Simone Weil, dia hidup asketis, ingin lebih pada spiritual. Itu kalau filosofi ya. Kalau ulama banyak juga beberapa. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah, Syekh Zamakhsyari, Robi'ah Al-Adawiyah tidak menikah. Yang perempuan punya contoh sekarang, ada Robi'ah yang tidak nikah. Cuma mereka alasannya secara umum ya, kalau saya kelompokkan 3. Mereka fokus pada ilmu, pada dakwah. Beberapa merasa saya mungkin kalau menikah tidak mampu memenuhi hak-hak keluarga. Beberapa alasannya ingin zuhud spiritual. Jadi alasannya 3. Nah, kalau kalian alasanmu apa? Tidak dapat-dapat, terus putus asa, atau kamu punya target yang lain, atau kan tetap harus punya alasan. Harus, kata eksistensialis tadi, otentik. Kalau dalam agama bahkan kan ini saya tunjukkan ya. Ini dulu waktu filsafat pernikahan saya sebut. Kalau dalam Islam itu hukumnya macam-macam, tergantung situasi. Menikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada haramnya juga, tidak selalu dianjurkan. Situasi tertentu haram. Yang wajib yang bagaimana? Yang wajib itu kalian sudah mampu, terus nafsunya besar. Khawatir kalau saya tidak nikah ini terjerumus dalam zina, kamu wajib. Wong mampu, mapan, nafsuan. Nah, kayak gitu ya nikah, wajib sudah. Gitu loh. Sudah ditunda-tunda, milih ini, milih itu. Sudah, kamu sudah wajib segera nikah kalau situasinya begitu. Ada sunnah. Sunnah itu mampu menikah, tapi masih bisa kok mengontrol nafsunya. Nah, ini sunnah. Sunnah dalam arti berarti lebih baik kamu menikah deh, meskipun bisa menahan nafsu, karena kamu sudah mampu. Siapa tahu nanti kamu terjatuh loh dalam yang dilarang. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Yang wajib apa yang sunnah? Atau mubah? Mubah itu belum ingin menikah, kemudian kalau mampu sih iya, nafsu masih bisa dikendalikan, tapi ada hal lain yang kamu anggap penting. Misalnya kamu fokus, Pak, ini saya sementara ngurus orang tua saya dulu, Pak, saya nanti dululah urusan menikah ini, saya juga masih belum pingin kok, dan masyarakat saya maklum, tidak akan muncul masalah, tidak akan saya dianggap yang gimana-gimana, tidak akan ada fitnah. Kalau ini mubah, Pak, saya sebenarnya mampu, tapi saya ingin lulus dulu, Pak, untuk studi, karena biar orang tua bahagia dulu, Pak. Ini mubah berarti kalian.
Nafsu juga saya masih terkendali kok Pak. Ada kayak gimana-gimana saya tidak poingin. Nah, itu kamu masih aman, itu mubah. Bisa saja makruh. Makruh itu kamu sebenarnya belum siap. Yo nafsunya sih sudah muntup-muntup, sudah tinggi, tapi kamu tidak siap. Terus kamu tahu kalau saya nikah ini mungkin saja nanti menyusahkan pasanganmu. Wong saya belum kerja. Nikah kan tanggung jawab. Tapi sudah ingin nikah. Tapi kalau dipaksa berarti nanti menyengsarakan pasangan. Ini makruh. Bisa juga haram. Nikah yang yakin saya nanti akan menggolimi pasangan. Misalnya kamu punya mental psikopat. Jangan nikah loh ya kalau kamu psikopat itu. Yo haram kamu nikah. Kamu psikopat, menyusahkan pasanganmu. Sudah tidak mampu memenuhi kewajiban, terus menyusahkan. Itu tidak boleh. Termasuk menikah dengan yang haram. Perempuan yang diharamkan itu tidak boleh dinikahi, itu haram. Nah, jadi maka perlu wais, kamu perlu bijaksana membaca dirimu. Oh, kalau hari ini saya levelnya mungkin agak makruh Pak, saya belum kerja, nanti mesti menyusahkan Pak. Ah, itu bisa. Berarti ya kalau yang ini, kalau Nabi kan kalau kamu ingin menikah tapi belum mampu, puasa saja dulu. Ya, biar tidak mikir aneh-aneh. Tapi saya tidak tahu kalau kalian puasa jangan-jangan mikirnya malah aneh-aneh. Tapi harus bisa mengendalikan diri, karena kalau kamu menikah menyusahkan pasanganmu saja. Oke ya, ini untuk meluaskan wawasanmu, biar tidak merasa rasanya kok wajib dikejar. Tidak, wajib itu di situasi tertentu, sunnah di situasi tertentu. Oke, terus karena waktunya mepet ya, saya ingin ke sini dulu. Ada satu peribahasa Arab yang menurut saya menarik. Laisa zawaju antajita syahsul munasibah bal antakuna antas syahsul munasib. Bukanlah pernikahan itu tentang engkau menemukan orang yang tepat, melainkan tentang engkau menjadi orang yang tepat. Sejak tadi kan kalian mikir mencari jodoh yang cocok untuk dirimu, keluar. Tapi kalau mengikuti peribahasa ini, prosesmu terbalik. Prosesmu adalah jadilah kamu jodoh orang yang cocok. Jadilah kamu cocok dijadikan pasangan. Jangan melulu mencari pasangan yang cocok. Ini seperti dulu kita pernah belajar the law of attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Yang akan mendekat padamu yang ada di frekuensimu, di levelmu. Vibrasi yang kamu getarkan. Nah, kalau kamu meningkatkan kapasitasmu sebagai pasangan yang cocok, yang sesuai, yang tepat, ya kamu akan segera ketemu jodohmu yang tepat. Jadi, buat dirimu pantas jadi pasangannya orang. Jangan hanya mencari pasangan yang pantas untuk dirimu. Nah, ini makanya cara mencari yang terbaik ya membuat kita pantas dan layak untuk ditemukan orang. Tidak sekedar menemukan pasangan. Berarti apa? Ikhtiar, tingkatkan kapasitasmu, upgrade sisi menarik dirimu apa, kembangkan itu, dan seterusnya. Lanjut, waktunya mungkin sudah mepet. Saya bantu kalian jawab kalau ada pertanyaan ini. Ya, kamu kan bingung itu ya. Saya tadi mikir ini yang manfaat untuk teman-teman apa ya. Kelihatannya anak-anak ngaji filsafat itu selalu bingung kalau ditanya kapan nikah, kenapa kok belum menikah. Saya bantu jawab secara filosofis ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa belum nikah, kok enggak nikah-nikah sih? Beri jawaban ini ya. Yang pertama, jawab begini. Menikah itu penting, dan segala yang penting itu perlu waktu. Ya, jadi menikah bukan perlombaan cepet-cepetan. Yang pertama itu ya, saya bisa jawab ini lumayan. Yang kedua, kok lama tuh kamu udah nikah-nikah, mbok jangan ditunda-tunda. Jawab begini ya, saya tidak sedang menunda menikah, saya sedang mempersiapkan pernikahan yang terbaik. Kan tidak boleh asal-asalan. Kapan kamu nikah? Loh, ini justru karena saya sangat serius mempersiapkan nikah. Saya tidak mau asal-asalan karena ini ikatan yang agung, misakon goli itu. Ada lagi jawaban begini.
Kapan kamu nikah? Kenapa kok belum nikah-nikah? Dalam hidup ini, yang penting bukan hanya cepat memilih, tapi juga siap bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi ini saya sedang menyiapkan diri agar bisa nanti kalau nikah bertanggung jawab. Nah, ini jawaban filosofis, bantahnya susah, meskipun sebenarnya kamu melarikan diri saja dari pertanyaan itu. Ini namanya jawaban normatif, yang tidak gampang dibantah. Tapi ini sebenarnya kamu, faktanya memang susah nyari jodoh kan begitu. Tapi kamu puter-puter khas gaya seorang filosof. Atau kalau lupa, kok panjang-panjang Pak, jawab yang pendek. Kenapa sih kamu belum nikah-nikah? Jawab, lebih menakutkan salah milih pasangan daripada terlambat milih pasangan. Karena salah milih pasangan bisa gawat. Masih susah, kamu dikejar-kejar terus. Jawab yang terakhir ini, lebih pendek. Menikah cepat itu baik, tapi menikah tepat jauh lebih baik. Biar kamu tidak salah pilih. Ya, ini alasanmu, dalihmu kalau dikejar-kejar orang. Kapan menikah? Argumennya tadi ya sebenarnya di depan. Menikah itu bukan urusan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Maka lakukan terus, siapkan dirimu. Tunjukkan pada orang-orang, bukan saya tidak mau, tapi saya sedang siap-siap. Saya juga menunggu kalau ada yang cocok. Baik, waktunya ya. Saya lanjutkan ini. Ini terakhir ya, malam ini. Never marry the one you can live with. Marry the one you can live without. Jangan, ini James C. Dobson, penulis sastrawan Amerika. Jangan pernah menikah dengan orang yang engkau merasa bisa hidup dengannya, tapi menikahlah dengan orang yang engkau tidak bisa hidup tanpanya. Ini dalam ya. The one you can live with itu orang yang cocok menurutmu untuk hidup bersamamu. Jadi misalnya baik, menarik, visinya sejalan, bisa diajak komunikasi, itu the one you can live with. Kalau cuma ini saja, ada kurangnya banyak. Kurangnya banyak di mana? Di rasa. Ada orang baik, menarik, visinya sama, enak diajak komunikasi, tapi tidak ada rasa apapun dalam dirimu, tidak enak jadi pasangan. Kata Dobson apa? Hiduplah dengan the one you can live without. Orang yang engkau tidak bisa hidup tanpa dia. Tidak sekedar saya suka dia, tapi hidupku jadi tidak utuh kalau tidak ada dia. Orang yang jadi bagian penting dari hidupmu. Coba kamu tanya pasanganmu ini, kamu bisa tidak hidup tanpa dia? Nah, berarti kalau tidak bisa, kamu sudah dekat dengan dia, ada rasa mendalam. Ini nanti nyambungnya ke cinta, ke kedalaman hubungan, dan lain sebagainya. Kalau tadi kan teknis pernikahan, kalau ini sudah kedalaman. Akan kita berdalam minggu depan. Jadi minggu depan temanya ini. Berhadapan dengan pasangan, cinta yang dewasa. Itu membantah yang tadi ya. Cinta yang dewasa itu bukan yang aku tidak bisa hidup tanpamu, tapi aku bisa hidup tanpamu, tapi aku memilih berbagi hidup bersamamu. Jadi Dobson tadi, carilah orang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tapi ini masih urusan rasa, kurang dalam. Ada yang lebih dalam. Yang lebih dalam apa? Aku bisa sebenarnya hidup tanpamu, tapi aku memilih untuk hidup bersamamu. Ini yang dimaksud standing for love. Tidak sekedar falling in love. Tidak sekedar jatuh cinta, tapi kita bisa menegakkan cinta. Kita yang menguasai cinta, bukan kita yang dikuasai oleh cinta. Itulah yang dimaksud cinta yang dewasa. Baik ya teman-teman, cinta yang dewasa akan jadi tema kita minggu depan. Bagaimana kita membangun cinta yang dewasa dalam pernikahan. Malam ini paling tidak teman-teman sudah dapat beberapa referensi tentang apa saya harus menikah atau tidak, apa pentingnya menikah, dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu ya teman-teman ngaji kita malam hari ini.
Insya Allah kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Setelah cinta yang dewasa, kita akan belajar bagaimana dialektika hidup bersama. Dan yang terakhir, baru kita pungkasi dengan dimensi spiritualnya. Bagaimana menikah itu jadi jalan spiritual, membentuk kita jadi manusia yang manusia, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.